Shalom untuk kita semua. Kembali lagi kita akan masuk ke pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Masih di bab 1, manusia makhluk pribadi. Kalau minggu lalu atau pembelajaran lalu kita itu membahas tentang aku pribadi yang unik. Kali ini kita akan mencoba mendalami tema mengembangkan karunia Allah. Orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta yang ada dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka juga sulit menerima keterbatasan-keterbatasannya. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungan, di mana mereka diperlakukan sebagai anak. Akibatnya, orang muda ini akhirnya sulit untuk menerima diri, dan kemudian mereka tidak lagi mampu mengembangkan diri secara maksimal. Setiap orang itu adalah unik. Nah, keunikan ini itu termasuk kemampuan dan potensinya. Itulah keunikan, dan semua itu berbeda. Dan keunikan ini juga yang pantas disyukuri. Dengan cara apa? Ya, caranya kita kembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki itu. Kelebihan atau kekuatan itu berkaitan dengan bakat dan kemampuan. Nah, hendaknya kelebihan dan kekuatan ini tidak menjadi sumber kesombongan. Sebaliknya, kekurangan dan keterbatasan itu berkaitan dengan keterbatasan diri seseorang. Dan hendaknya lah kekurangan dan keterbatasan ini tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Itu harus dihilangkan dalam diri seseorang apabila dia sudah sungguh menyadari kekurangan dan keterbatasannya. Ingat, kamu diberi talenta oleh Tuhan. Konsekuensinya apa? Gunakan dan kembangkan talenta yang diberikan itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kamu melakukannya? Baiklah, kita mencoba lebih dalam lagi ke pembelajaran kita tentang mengembangkan karunia Allah. Yang pertama itu tentang menyadari kekuatan dan keterbatasan. Impian hidup setiap orang adalah meraih sukses. Dengan kesuksesan yang diraih, ia tidak hanya membanggakan diri, melainkan orang tuanya, keluarganya, mungkin juga para guru, tetangga, dan sebagainya. Sukses atau keberhasilan pada dasarnya merupakan tahap akhir dari semua aktivitas manusia. Tentu saja sukses yang sudah diraih perlu menyemangati sukses selanjutnya. Sekali lagi, sukses yang sudah diraih perlu menyemangati sukses selanjutnya. Nah, untuk itu langkah yang perlu kita ketahui adalah sadari potensi-potensi dan kelebihan yang ada dalam dirimu. Dan jangan lupa, keterbatasan juga perlu kita tahu. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita jalankan dan yang hendak kita capai. Nah, bagian kedua kita coba membahas pesan kitab suci tentang panggilan mengembangkan anugerah. Anugerah itu apa? Itulah anugerah kelebihan, talenta, dan bakat itu. Nah, kita coba mendalami perumpamaan tentang talenta yang ada dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya tidak akan membacakan perikop ini kepada kita, tetapi saya meminta kita untuk membaca dan merenungkan perikop ini. Baik, yang ketiga itu menghayati panggilan Tuhan untuk mengembangkan anugerah yang dimiliki.
Sini ada satu kisah, itu kisah pensil. Mari kita mencoba mendengarkan, mari kita merenungkan kisah yang akan saya kisahkan ini kepada kita. Pada awal mula, pencipta pensil berbicara kepada pensil dengan mengatakan, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengirimmu ke dunia. Ingatlah, itu selalu dan kamu akan menjadi pensil terbaik sesuai potensimu. Pertama, kamu akan mampu melakukan banyak hal besar, tapi jika kamu memperbolehkan dirimu dipegang oleh tangan seseorang. Kedua, kamu akan mengalami peruncingan yang menyakitkan dari waktu ke waktu, tetapi hal ini dipersyaratkan jika kamu ingin menjadi sebuah pensil yang lebih baik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan untuk mengoreksi kesalahan apapun yang kamu perbuat. Keempat, bagian penting akan selalu berupa apa yang berada di dalam. Kelima, betapapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus selalu meninggalkan suatu tanda yang jelas, terbaca betapapun sulitnya situasi. Sang pensil mengerti dan berjanji untuk senantiasa mengingat 5 pesan tadi. Dan akhirnya dia pergi ke dalam kotak dan ia benar-benar memahami maksud penciptanya. Sekarang tempatkan dirimu pada posisi pensil. Ingatlah selalu hal itu, 5 hal tadi, dan jangan pernah lupa. Dan kamu akan menjadi orang terbaik sesuai dengan potensimu. Yang pertama, 1, kamu akan mampu melakukan hal besar, tetapi hanya jika kamu memperbolehkan dirimu atau membolehkan dirimu dipegang oleh tangan Tuhan. Dan jangan biarkan orang-orang lain bertemu denganmu untuk mendapatkan pemberian yang kamu miliki. Kedua, kamu akan mengalami peruncingan yang menyakitkan dari waktu ke waktu dengan menghadapi berbagai masalah. Tapi, kamu akan memerlukan hal itu untuk menjadi seorang yang lebih kuat. 3, kamu akan mampu mengoreksi berbagai kesalahan yang mungkin akan kamu perbuat agar bertumbuh melalui pelbagai kesalahan itu. 4, bagian terpenting dalam dirimu selalu berupa apa yang berada di dalam dirimu. 5, pada permukaan apapun yang kamu jalani, kamu harus meninggalkan tandamu. Betapapun situasinya, kamu harus terus mengabdi pada Tuhan dalam segala hal. Tiap orang itu ibarat sebuah pensil. Ia diciptakan oleh pencipta untuk suatu maksud yang unik dan spesial. Hal seperti ini pernah dikatakan oleh Mother Teresa dalam wawancara dengan Edward Desmond dalam majalah Time tahun 1990. Mother Teresa berkata demikian, "Saya hanya pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir, artinya Allah yang berpikir. Dia yang menulis, Allah yang menulis. Dan pensil itu tidak bisa apa-apa. Ia hanya digunakan." Mother Teresa kemudian melanjutkan, "Saya merasa Tuhan ingin memperlihatkan kebesarannya dengan menggunakan ketiadaan saya." Dengan pengertian dan usaha terus menggiat, mari kita coba maju terus dalam hidup kita di bumi dengan memiliki sebuah tujuan yang bermakna dalam hati dan suatu hubungan dengan Tuhan tiap hari. Anda diciptakan untuk melakukan hal-hal besar. Sekali lagi, dari kisah pensil ini kita bisa mengatakan, Anda diciptakan, kita diciptakan sebagai pensil-pensil yang lain untuk melakukan hal-hal yang besar. Di bagian akhir dari pembelajaran ini, kesimpulan hal yang perlu kita pahami. Yang pertama itu, Tuhan memberi talenta
Kepada siapa? Tentunya kepada hambanya. Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hambanya, yakni dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan di sana ada 3 orang hamba. Ada 3 contoh hamba. Hamba yang pertama dan kedua, itulah mereka yang mengembangkan talenta yang mereka punyai, yang diberikan kepada mereka dengan baik. Dan hamba yang ketiga, yaitu hamba yang mengubur talentanya, artinya tidak mengembangkan talentanya. Dan dia tidak berusaha untuk mengembangkan talenta tersebut. Setiap orang tentunya diberi talenta oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mengembangkan dan menggunakan talenta itu dengan baik. Yang perlu kita contoh adalah hamba yang pertama dan yang kedua, yang telah mengembangkan talenta yang mereka miliki dengan baik. Dan tidak boleh kita mencontoh hamba yang tidak mau mengembangkan talenta atau bakat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah akan sangat sedih dan kecewa apabila kita hanya memendam bakat yang kita miliki. Terlebih kita merasa iri kepada kemampuan orang lain, atau kita iri kepada kelebihan orang lain. Allah memberikan masing-masing talenta kepada kita, dan talenta itulah yang harus kita syukuri, dan itulah yang harus kita kembangkan. Untuk itu, mari kita mengembangkan dan menggunakan talenta yang diberikan Tuhan secara baik dan benar. Sekian pembelajaran kita kali ini.